bersama saya dia, Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Dan ya tara, hari ini kita kedatangan adiknya Mas Alex, Om Dodi. Om kenalan dulu sama Mas Dulur DTC. Saya Puji Widodo, anak nomor 2, adiknya Mas Alex Pujiwinarto. Pujiwinarto, Puji Widodo, terus yang ketiga Puji Wibowo, Puji Wibowo, Puji Widiarti, terakhir Puji Widiarti. Puji Widiarti. Puji semua ya? Iya. Bapaknya namanya? Puji Asmara. Puji Kamu bisa tanya nama mertua barang. Yo enggak, Nama kan aku mertua sudah apa? tahu sayang. Tapi kan biar ini kok Puji semua, bapaknya namanya siapa? Ternyata kan Puji, ada Pujinya gitu. Jadi sejak kecil kita itu sudah diberitahu klan kita ini namanya Puji. Oke, nah ini kebetulan pas Om Dodi main ke rumah, ini kan kayaknya Om Dodi itu ada pengalaman pendakian ya Mas ya? Kecuali adik yang cewek, semua pernah mendaki bareng. Oh iya? Aku. Jadi Om Dodi ini pernah, Om Bogi juga pernah. Oh iya. Om Dodi udah berapa kali mendaki Om? Masih ingat nggak? Kalau berapa kali mendaki lupa, tapi gunung yang pernah itu Ungaran, Merapi, Merbabu. Iya. Kok nggak dihitung tuh Om? Kalau aku tuh tak hitung loh Om. Berapa kali mendaki itu tak hitung kayak gini loh. Kayak absen. Rekornya, aku rekornya terakhir itu aku pendakian sekian gitu. Kok Om Dodi nggak dihitung gitu? Ya enggak, ya, gimana ya? Ya kalau sudah ya sudah lah gitu. Om, kenapa suka mendaki? Apa karena kakak tercinta atau memang suka alam gitu? Ya karena ikuti Kak Alex ya. Jadi Kak Alex itu kan dia kan paling sulung di keluarga, ya diidolakan oleh dalam keluarga. Oh gitu, oh idola, ya. Emangnya kamu toh yang mengidolakan wis jadi ngono-ngono. Yang kok tumben pakai topi? Nah kan bandananya nggak ada. Kamu yang tak suruh cari bandana nggak ada, malah dikasihnya topi. Tapi keren kok ya. Sekali-sekali pakai topi di rumah. Om, terus pengalaman mendaki yang paling berkesan. Kalau Ungaran ya berkesan, tapi yang berkesan lagi itu ya waktu mendaki di tahun 90-an Merapi Merbabu. Gitu, jadi Itu langsung. Habis Merapi Merbabu. ya, Nggak capek Om? ya capek. Capek dah, kakinya dah nganu ya. Sudah sengklek. Sudah sengklek. Itu berdua kok sama Ya. Saleh? Enggak. Berlima. Berlima? Nah, ya. Sama siapa aja Mas? Teman kuliah atau gimana? Ya enggak, ya temen main. Ada yang cewek itu temen kuliahmu. Ya. Nah, terus ada Anang itu juga teman kuliahnya dia, satu kos sama aku, dan Anang ini banyak mendaki sama aku. Termasuk sampai ke luar Jawa juga, ke Bali itu sama Anang. Terus Awan yang panggilannya Koplo yang pernah bareng ke Ciremai terus kebanjiran. Ini apa? Terbawa banjir sleeping bagnya bareng dia itu. Awan itu. Ada ceweknya satu. Pacarnya Om Dodi waktu itu. Oh. Ya temen. Oh, kamu deket ya? Ya gimana ya? Ya karena kita jalannya jalan setapak ya deket. Oh. Jadi sama semua orang itu deket semua. Terus ceritanya gimana Om? Jadi waktu itu tahun 90-an saya bilang sama Saleh, ini pas liburan, ayo kalau kita mendaki gimana? Terus diajak ke Merapi, ke Merbabu. Terus tanya-tanya, ini siapa yang diajak enaknya ya? Terus Mas Saleh tanya, lah uangnya berapa? Mas Saleh bilang, yang dandanannya siapa ini? Dasar biar saya gitu. Terus Mas Saleh bilang Koplo Awan, terus Anastasia itu saja, terus Aman itu juga Mas Saleh, jadi berlima. Om, tadi kan penyandang dananya kan Om Dodi. Ya. Om Dodi itu waktu kuliah itu dapat beasiswa juga enggak? Enggak dapat. Oh, enggak dapat. Ya cuma waktu itu saya ada kerja dan juga
selain kerja ya ada sport juga ya dari Om. Berarti kuliah sambil kerja. Ya. Terus gimana Om? Ini itu pengalaman pertama mendaki Merapi atau sudah pernah Kalau sebelumnya? Merapi pertama kali, kalau sebelumnya kan udah naik Gunung Ngarak dan dari SMA kalau ke Gunung Ngarak. Gitu. Terus yang ke Merapi itu rencananya ke Merapi aja. Jadi pertama kali Ke Merapi. Ya. Om, kan Mas Alek pernah cerita mendaki pada waktu zaman dahulu itu zaman Mas Alek mendaki itu tahun 80-an ya Mas ya. Itu kan peralatan itu kan seadanya gitu loh, enggak jarang ada yang punya tenda, terus sleeping bag kayak gitulah. Itu waktu tahun 90-an jenengan sama Mas Alek mendaki itu sudah peralatannya sudah agak komplit atau seadanya atau bagaimana? nggak ada apa-apanya Mas ya. Enggak ada. Ya waktu itu kita juga sudah seadanya. Sudah Kan seadanya. nggak gini loh Mas, maksudnya itu kan pengalaman yang mendaki jenengan kan sudah banyak. Terus apa namanya beasiswa itu kan juga ada gitu. Kenapa nggak mengkompliti peralatan gitu loh? Adanya cuma ini ya, parafin, Ya paling kompor parafin, gitu aja. terus jaket, ya udah itu aja. Untuk masak mie ya, jadi saya beli mie banyak sekali. Bekalnya mie instan. Instan. Jadi aneka rasa itu saya beli. Ya, ternyata itu nanti dalam perkembangannya saya naik ke Merapi, saya bisa ngasih kepada bapak yang tinggal di desa itu, Pak Tarso. Anaknya Pak Kemi itu, sekarang Pak ya. Nah setelah itu mie-nya itu masih sisa. Nah terus masih sisa, nah ditinggal gitu. Enggak ditinggal, kan tadi Pak Tarso kan ditinggal juga. Nah masih banyak ternyata. Terus diajak pergi ke Morbabu itu. Bawahnya itu berapa puluh itu? Wah nggak itu masih banyak ya. Banyak ini. Jadi penyandang dananya kan dia itu. Jadi mungkin karena dia terkesan dengan naik gunung toh. Waktu ketika dia punya uang terus nawari mau traktir naik gunung itu. Oh, gitu. Ya. Nah, ketika kita mendaki di Merapi itu nggak ada yang spesial ya, lancar. Jadi nggak ada masalah apapun ya, nggak ada suara-suara, nggak ada kejadian yang Nggak ada penampakan itu ya? nggak ada gitu, karena kebetulan memang ceweknya kan cuma satu dan ketika kita kasih tahu di sini jangan memakai perhiasan emas, dia nurut gitu. Jadi nggak terjadi apapun. Sampai ke puncak juga suasananya juga cerah. Nah, bagus sekali. turun sampai di tempatnya Pak Tarso lagi. Itu waktu itu adalah juru kunci tidak resmi. Karena juru kunci resminya kan di jalur Kaliurang. Pak Tarso itu kan jalur Selo ya? Ya itu kan di jalur Selo. Nah istilahnya waktu itu pintu belakang gitu ya. Dan anak-anak itu masih bugar, masih kakinya juga baru pincang sedikit-sedikit gitu. Nah kemudian saya mandang Gunung Merbabu, wah ini kayaknya bisa ini dilanjutkan ini gitu. Nah, saya tawari si penyandang dana, mie-nya masih berapa? Kok masih segini? Gimana kalau kita lanjut, kita sikat aja Merbabu gitu. Nah kemudian terus yang dibutuhkan apa? Paling butuh tambahan mie. Sebab kalau kita mau naik Merbabu mulai dari nol lagi, berarti kan ada biaya transport dan sebagainya gitu. Nah sementara kita sudah sampai di lerengnya, kenapa tidak sekalian naik gitu. Nah akhirnya setuju. Anak-anak saya tanya, pada capek enggak? Yo capek biasa mas. Nek munggah itu, nek naik itu kira-kira masih kuat enggak? Ya asal pelan-pelan gitu. Oke. Akhirnya kita setuju untuk berangkat. Nah ketika ke Merbabu inilah yang di Merapi tadinya nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apanya. Iya Om. Betul. Apa Om itu Om? Itu setelah sampai kita
ke desa yang terakhir dan duduk dulu ya. Karena kalau dulu berangkat jam 9 malam ya Om ya. Nah, naik terus sampai tengah hutan itu ada bau yang aneh di situ. Saya membawa itu bau durian, kayak aneh loh. Itu saya sampai tidak berdiri dulu tapi jalannya merangkak ya. Sama Kopo itu jalannya merangkak. Kopo itu paling depan. Lah kenapa merangkak Om? Ya karena hutannya lebar. Oh, nggak bisa jalan gitu ya, jalan normal ya Om ya. Jadi waktu itu hutan-hutan masih bawa ini enggak? Bawa enggak ya kita ya. Golok gitu. Waktu itu kita enggak. Nah, terus saya tuh bau durian. Loh, Wang, kok bau durian ya Wang? Ya bau durian. Terus jalan. Terus habis itu di belakang saya tuh ada Anang. Terus belakang saya tuh ada tadi Keke sama Mas Alek ya. Nah, terus jalan terus. Suatu ketika terus berhenti. Terus cerita. Tadi bau durian ya Mas ya di bawah ya. Nah, Anang tuh ya bilang, aku enggak bawa apa-apa. Terus teman saya yang putri juga bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus baru masalah bau durian apa itu adalah apa tuh telek macan. Saya kaget shock gitu. Masa telek macan baunya kayak durian? Jadi gini, ya mungkin karena capek ya, karena sudah naik Merapi terus turun terus tuh naik lagi kan. Jadi dalam keadaan capek, udara dingin, oksigen kurang, itu kan persepsi bisa mulai berubah. Nah, sebenarnya ketika bau kotoran harimau, kayaknya harimau ini deh, harimau tutul kayaknya. Itu aku sudah diam aja. Udah diam aja artinya daripada anak-anak ini jadi takut. Aku diam. Lagi pula kan aku di belakang karena si cewek ini kan kakinya kan udah mulai error. Jadi saya pasang si Awang atau Koplo ini di depan karena dia lebih punya pengalaman dibanding teman-teman yang lain. Jadi dia perintis jalannya, leadernya, aku yang penyapu ranjau. Nah, ketika bau itu aku sudah diem. Gitu. Tapi jenengan itu tahu kalau itu bau kotoran? Ya tahu lah. Ya tahu. Baunya sangat menyengat. Yang aneh kan ini dipersepsikan sebagai durian. Itu apa karena mereka berpikir tentang durian secara bersamaan? Aku nggak ngerti. Nah, ketika ini sudah lewat, jadi daerah harimaunya ini sudah dilewati, baru gitu. Akhirnya kan kelihatan. Jadi di jalan setapak itu memang ada kotorannya si harimau itu. Gitu. Terus gimana ceritanya, lanjut? Ya terus lanjut jalan. Ya, setelah lanjut itu ya terdengar suara gonggongan anjing banyak. Ada anjing yang besar, ada anjing yang kecil, pokoknya banyak. Dari suaranya itu kan kelihatan bahwa ini suara anjing dewasa, ini anjing anak-anak. Ya, kayak nek manusia kan ketahuan ya. Mas, itu menggonggong apa melonglong? Soalnya kan ini apa? Beda toh? Melolong. Iya betul. Bukan guk gitu, bukan. Jadi kayak serigala itu. Serem sih. Iya. Tapi bayangkan bahwa suara itu tidak cuma satu, tapi belasan gitu loh. Terus perasaannya jenengan pada saat mendengar itu anjing hutan melolong itu gimana? Disambut sama serigala atau apa anjing gitu loh. Dan banyak sekali. Dia tuh suara ini terus menerus di depan kita. Itu waktu sampai di Sabana atau gimana? Belum. Masih di hutan itu. Hutan itu sudah terdengar itu. Nah, pada saat itu mendakinya cuma berlima itu apa ada yang lain? Berlima itu. Cuma berlima itu toh. Waktu itu pendakian Merbabu itu masih sangat sepi. Itu jalur mana, Mas? Jalur Selo. Jalur Selo. Kalau sekarang ini kan orang bisa ngojek sampai ke bahkan dari base camp di Gance itu kan bisa naik lagi sampai ke gardu pandang Tritop apa itu namanya? Tritop. Sampai situ.
Kalau dulu enggak, kita jalan dari bawah jalan raya ini kita sudah jalan terus. Dengkulnya udah sampai duluan. Iya. Aku yang heran itu kan terdengar suara anjing ya. Itu kan banyak banget. Nah, padahal kan cuma berlima jalan di situ. Kok tidak ada rasa takut itu kan? Nah, aku udah apa itu? Nanti kalau menyerang masalahnya kan begini, sebelum berlima itu kan aku sudah pernah naik sendiri ke Merbabu dan ketemu itu gitu loh. Jadi waktu itu aku naik lewat Kopeng, turunnya lewat Selo. Itu pertama kali aku lewat Selo. Lintas ya berarti. Aku lintas Merbabu sendirian. Nah, waktu sampai di Sabana itu aku kan merasa ini kayak ada yang ngikutin. Tapi waktu itu aku bawa golok. Aku menoleh. Nah, bener itu. Ikuti anjing. Gede anjing. Segede apa, Mas? Hampir segede kambing. Warnanya kalau menyerang terus warnanya ini hitam tapi agak keputihan, jadi abu-abu gelap. Kayak di film-film kayak gitu. Enggak lah, kalau di film-film kan serigala ya. Ini beda, ini bukan serigala, ini anjing hutan ini. Karena kalau anjing hutan itu lebih gelap tapi juga lebih besar. Tapi kalau modelnya anjing hutan itu ngeroyok gitu, Mas? Ya, sama aja. Mereka nggak mau senggel gitu kayak MMA gitu kan. Soalnya kan aku pernah lihat film di TV itu yang diikuti serigala-serigala itu loh. Itu kan juga kayak gitu. Iya, ngeroyok banyak gitu. Lah kok nggak takut? Padahal kan nggak bawa golok juga. Nah terus gimana naik gunung terus apa-apa takut ya gak jadi naik gunung toh pada zaman itu. Kamu sekarang aja naik gunung bisa terus aja, Mas ayo naik gunung lagi kalau punya uang. Karena sudah ada satuannya, kalau dulu banyak satuannya. Ada loh. Lah kita kan pernah ketemu itu macan. Nah pernah juga diserang monyet toh. Iya, itu. Enggak, dulu itu lebih berat lagi. Di Raung kan itu waktu itu. Ayo ini malah belok ke Raung, apa dilanjut ceritanya. Yuk Mas lanjut. Terus ada kejadian apa lagi selain diikuti anjing hutan? Apalagi Om? Itu belum sampai puncak ya. Jadi itu masih di hutan. Terus saya tanya sama Mas Alek, ini masih jauh apa enggak? Mas Alek bilang, oh sudah deket kok. Itu tinggal bukit itu aja. Ya. Aku juga ikut ketawa. Memang kita harus ketawa. Iya. 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 Jadi anjing ini atau kelompok anjing ini menjadi aneh itu kan karena begini. Jadi suaranya itu tetap. Katakanlah jaraknya antara menurut pendengaran ya sekitar 20 meter lah. Nah kita jalan, tapi suaranya tetap 20 meter gitu loh. Enggak jadi dekat, enggak jadi dekat atau enggak jadi menghilang gitu ya. Dan banyak. Berarti ngikuti terus Mas itu. Dia mendahului. Ya, mendahului. Seperti mendahului kami tapi menggonggong. Iya. Melolong bukan menggonggong. Dia nyambut seperti nyambut. Dia kita maju dia mundur. Kita maju dia mundur. Nah itu terus sampai perbatasan hutan sama savana itu masalah bilang udah berdiri di sini kita buat api gitu. Nah terus kita cari kayu itu kalau sana waktu naik Merbabu cuacanya beda, cuacanya itu hujan rintik-rintik Mas ya gitu. Jadi kadang-kadang kan ada petir itu di bawah kita kan kita lihat. Nah terus kita tadi ambil kayu terus basah. Ternyata dibikin api nggak bisa Mas ya. Gitu. Ya waktu mau dibikin api terus saya lihat banyak itu telek anjing banyak sekali. Tapi yang aneh bagi saya yang bikin saya shock itu besarnya tuh seukuran manusia teleknya. Oh iya. Tidak sebesar kotoran manusia. Bukan sebesar kotoran anjing. Berarti gede banget ya. Iya, memang kan. Berarti kan belum pernah secara langsung bertemu dengan binatangnya. Nah, kenapa
aku buat api unggun itu karena aku sendiri tidak bisa memastikan yang menyambut kami itu sebenarnya anjing beneran atau bukan, atau jadi-jadian. Kalau anjing beneran mereka akan takut sama api. Karena apa? Karena 5 orang ini kan capek semua, apalagi si Anastasia ini jalannya udah terpincang-pincang. Dan mereka cenderung menyerang yang lemah gitu. Tapi biasanya diceraikan dulu dari rombongan gitu. Paham maksudnya? Iya. Jadi digiring supaya ini ketinggalan, baru nanti diserang. Modelnya anjing hutan kan begitu. Itu. Nah, tetapi ketika kita kumpulin kayu-kayu yang basah itu, kita coba nyalakan dengan parafin pun nggak bisa menyala. Nah, kalau parafin semua dikorbankan hanya untuk bikin api unggun, ya nanti nggak bisa masak, kan gitu. Jadi ketika itulah aku tanya sama Om Dodi, tanya apa coba? Tanyain dia dong. Tanya apa Om? Nah, itu sebelumnya tuh sebelum dia tanya tuh kita dikumpulkan dulu untuk doa dulu ya, doa dulu. Seperti waktu kita menjaga sih biasa. Nah setelah itu beliau tanya, gimana, ingin mau lihat apa enggak binatangnya? Terus saya berpikir, aduh, nanti kalau kita lihat masih drop, gitu kan? Apalagi ini ada Anastasia yang sakit kan, tambah drop, masih kita kan nggak tahu apa yang terjadi kalau tambah drop kan, tambah susah kan turunnya. Mungkin kalau masalah belum kuat ya. Anak mungkin ya itu masih ragu-ragu. Dulu anak kan juga masih pemula waktu itu. Dan terus saya bilang udah nggak usah aja. Begitu. Maksudnya lihat itu anjingnya itu ya. Itu bisa Mas. Mau kita coba sekali-sekali. Tapi aku pegangan jenengan. Gak apa-apa, lihat tapi aku pegangan jenengan. Sama seperti waktu di Gunung Slamet. Siang-siang itu yang kamu dengar suara gendruwo. Itu bisa di ayo ketemu atau perlihatkan wujudmu gitu. Ya, atau kita justru memasang apa ya, semacam perlindungan supaya mereka tidak mendekat, tidak bisa mendekat gitu. Perlindungannya dengan apa Mas? Doa. Aku mau diajari. Kamu bukannya tiap hari berdoa, apa gak pernah berdoa? Ya mungkin ada mantra-mantra khusus gitu loh, jenengan kita. Doa kan juga biasa untuk kekuatan kita aja. Oh ya, doa itu kan menimbulkan ini ya, sugesti. Nah gitu. Ketika kita punya sugesti yang kuat, mereka itu bisa menangkap sugestinya. Contohnya gini, kamu pegang ular. Kalau kamu punya perasaan takut atau jijik atau nggak suka, ini ular pasti akan berbalik matok. Ya, mematuk. Tapi kalau yang kamu pikirkan adalah aku sayang sama kamu, dia nggak akan gigit. Gitu. Tahu ya rasa gitu ya. Ya, apalagi ular dia merasakan dengan kulitnya. Nah, binatang yang lain pun bisa. Gitu. Tapi anehnya tuh gini, waktu sampai itu perbatasan savana sama hutan itu anjingnya sudah tidak menggonggong. Tetapi saya rasakan justru ada di sekitar saya itu ada yang ngawasi gitu loh. Ada seperti banyak yang mengawasi tapi tidak mendekat. Suara gitu ya. Mendekat dan mereka diam, tidak bersuara, tidak ada lolongan sudah tidak ada. Tapi dia kalau sampai dia ngawasi kita. Sabana 2. Ya, sabana paling bawah. Jadi dulu memang habitatnya di sekitar sabana 1 dan 2 si anjing-anjing. Tapi enggak cuman ngawasi aja gitu ya, enggak mendekat, enggak bersuara. Ya, dia cuma tetap stay di situ. Ya dia mau siap-siap ya. Nah, dia ngawasi terus masalah tadi tanya itu. Saya jawab tidak bisa. Terus kan nanya lagi. Ya semenjak itu terus banyak hal aneh muncul. Pas setelah itu naik itu ada. Iya, banyak hal aneh muncul. Apa Om? Misalnya suara musik. Iya. Tapi di julian ya, jadi musiknya itu musik itu loh. Kayak kelenengan gitu, musik Jawa tapi gitu. Bukan kelenengan kuno, tapi kelenengan campur sari ya. Kelenengan campur sari. Ada pasar setannya mungkin di situ. Ya ada memang. Ya setiap gunung kan ada. Itu mungkin
Mungkin bunyinya dari pasar setannya itu mungkin Om. Lagi ada acara mungkin di pasar setan. Dan di depan saya itu ada suara ibu-ibu dan anak itu ngomong. Tapi ngomongnya nggak jelas ya, jadi mana gitu. Jadi dia ngomong ya ini ngomong apa, jadi saya nggak ngerti. Tapi Om jelas suara jelas di depan saya. Dengar suara itu, tapi nggak wujudnya nggak kelihatan. Om kenapa nggak belajar meditasi sama Mas Alek waktu itu? Karena Mas Alek kan belajar klenek kayak gitu tuh, jenengan nggak belajar gitu Om. Ya gimana Mas ya? Itu mah kalau aku mah termasuk aliran sesat. Oh gitu. Jangan bener. Ya ndak, maksudnya kan nek mungkin nek belajar kan agak bisa lihat gitu loh, Mas. Sebenarnya tidak penting. Kalau urusannya sama mereka itu ya bisa melihat atau tidak itu sebenarnya tidak penting. Justru kalau kita bisa melihat itu lebih riskan. Kalau si X ini, si yang gaib ini tahu kalau kita bisa melihat, itu beda loh. Oh iya, bedanya apa ya? Ingat cerita Romi nggak? Iya. Waktu di pasar setan, pasar Bubrah di Manu Merapi. Ada aktivitas orang yang sedang memasak. Romi melihat. Lalu ada satu ibu-ibu yang menoleh ke Romi dan menyadari bahwa Romi bisa melihat. Itu reaksinya mereka beda. Jadi beruntunglah kalau nggak bisa melihat. Aku pikir gitu. Oh betul. Terus malah jadi berbahaya ya kalau tahu yang sana ya. Mereka merasa kayak diinteli gitu loh. Mereka lebih aware, lebih defensif. Jadi nggak bebas mungkin mereka ya. Ya. Terus ada lagi Om, yang aneh-aneh lagi gitu. Ya seperti itu. Jadi itu belum sampai ucap ya. Jadi suara konangan itu sampai ucap. Ya kadang muncul, kadang tidak. Kadang muncul, kadang tidak. Itu turun juga seperti itu sampai puncak masih itu, turun juga masih itu. Terus hilangnya itu sebelum waktu gubuk, betul Mas ya? Waktu gubuk. Kita waktu itu nyebrang ya? Nyebrang. Sebelum waktu gubuk. Sebelum waktu gubuk. Dan sebelum waktu gubuk tuh kita ketemu sama pendaki lain. Satanya semua. Kayaknya kita ketemunya di Pemancar apa ya? Di Pemancar. Kalau di atas Pemancar. Makanya Pemancar. Jembatan Manung. Apa? Jembatan. Kalau dulu itu yang disebut jembatan setan itu yang Geger Sapi. Geger Sapi itu. Kalau sekarang kan jembatan setan itu yang naik. Iya, yang tebing, yang lambat itu. Ya, saya tanya sama orang itu, dia pendaki tunggal ya waktu itu ya. Mas, apakah tadi ada yang pendaki selain saya turun? Dia bilang nggak ada. Terus siapa ya? Dan saya sih nggak ngomong apa-apa. Cuma waktu tadi turun tadi kan itu kan di Bajuran ya. Itu ada keinginan saya itu untuk turun ke jurang. Oh, saya itu turun ke jurang. Itu Mas Alek tuh bilang, loh, jangan turun ke jurang loh. Gitu. Dia mengingatkan saya seperti itu. Mas, tadi kan Om Dodi kan cerita denger musik-musik, kayak campur sari kayak gitu toh. Terus denger ibu-ibu sama anaknya lagi ngobrol itu jenengan juga tahu. Saya tahu kalau di situ ada sesuatu karena memang ada banyak kejadian loh. Kalau di apa ya kita nyebutnya kalau dulu jembatan setan. Sekarang kan Geger Sapi. Nah, di sepanjang itu kan memang para pendaki kan banyak yang punya pengalaman. Ya, yang jenengan cerita katanya ada yang suka minta gendong itu. Nah itu kan tidak saya ceritakan sama anak-anak. Dan saya ceritakan kan mereka jadi takut. Jadi khawatirnya itu adalah yang didengar sama Om Dodi itu adalah nenek itu ya. Nenek yang suka minta gendong itu. Iya, Pak merinding. Terus itu sering membujuk orang untuk masuk ke jurang. Makanya jenengan tadi bilang sama Om Dodi jangan turun ke jurang. Jangan tergoda untuk turun ke jurang. Apapun yang dilihat, mungkin yang dilihat kayak jalan yang nggak terlalu terjal. Terjalnya nggak terlalu terjal. Tapi yang menarik tadi musiknya tadi. Yang ada keinginan untuk turun ke situ itu loh.
apa ada orang yang punya gawe, apa ada desa di situ gitu. Jadi penasaran pengen turun itu ya Om. Terus depan saya itu siapa, kok jelas banget ngomongnya gitu. Jelas banget, gamblang sekali. Cuma itu kalau diijakan dalam bahasa itu nggak bisa, tapi gitu. Itu mungkin ya Mas ya, kalau kondisi kita sudah mulai lelah banget gitu, itu godaan-godaan kayak gitu akan lebih ini ya. Iya bisa. Jadi ketika kita ini sudah sangat capek, sudah apa ya, tujuannya kan sampai ke puncak. Artinya kan kita sudah tidak punya apa sesuatu cita-cita yang besar lagi, tinggal turun aja, kan gitu. Berarti sudah kendor, pengejarannya sudah kendor. Nah, ditambah rasa capek, di situ ketinggiannya itu juga masih 3.000 kan, jadi oksigen kan kurang juga. Nah, itu bisa memudahkan mereka untuk mempengaruhi. Ya. Tetapi itu juga bisa menimbulkan satu gejala psikologis gitu loh. Gimana maksudnya? Dalam kondisi itu kan orang gampang berhalusinasi apa gitu loh maksudnya. Gitu. Mungkin itu juga hanya halusinasi Ya, aja bisa ya. Sekali. Om, dari cerita teman-temannya Mas Alek, Mas Alek ini zaman muda itu kan kasar, uraan, suka minum, kayak gitu. Nah, waktu naik sama jenengan itu apakah juga seperti itu? Kalau waktu ke Merapi Merbabu mungkin Jujur loh Om ya, jujur, nggak usah pakai woh sama kakak tercinta. Kalau waktu ke Merapi Merbabu itu tidak muncul itu. Tetapi kalau waktu ke Ungaran muncul. Saat itu muncul. Karena ke Merapi Merbabu kan tadi Anastasia kan orang kalemnya. Oh gitu. Ada cewek kalemnya di situ, nanti shock. Nanti shock ya. Seperti itu. Jadi nggak muncul kata-kata itu. Jadi rasanya nggak muncul. Tetapi sifat kasar itu ada. Maksudnya gimana? Kau ketawa saya ini? Belum ceritakan Mas. Hah? Apa-apa. Ceritain aja Om, ceritain. Sewaktu sampai di Puncak Salib ya. Puncak Kenteng Songo. Puncak Kenteng Songo ya. Sampai di Puncak Kenteng Songo itu ada bekas itu loh. Apa itu Yoni ya? Batu Yoni ya. Batu Yoni. Batu Lumpang. Batu Lumpang ya. Batu Lumpang. Jadi batu yang berlubang itu loh. Iya. Yang kadang ada isinya air itu. Sekarang masih. Masih. Itu ada tiga. Yang satu ada 3 di sana. Nah, dia tuh jengkel banget. Tadi jengkel banget sama siapa tuh? Yang melolong tadi. Jadi gejala-gejala yang tidak menyenangkan tadi loh. Mulai dari ada harimau, ada suara serigala dan sebagainya itu bikin aku jengkel. Kalian tuh ngapain sih? Emang berani? Ya udah tak berakin aja. Iya. Kok kayak gitu? Ya ini kan waktu muda. Jadi waktu itu kan saya sebagai orang awam kan hanya berpikir bahwa tempat-tempat sakral yang disakralkan orang seperti itu kan tempatnya setan. Gitu. Dan di situ memang ada sisa-sisa bunga, ada sisa-sisa sesaji. Gitu. Itu mungkin Mas yang bikin waktu turun itu sampai di Geger Sapi itu Om Dodi dengar kayak gitu. Nah, dari awal kan dia sudah terganggu seperti itu toh. Jadi nggak ada pengaruhnya di situ ya? Ada ya. Jadi kan puncak kejengkelan itu perlawanannya tuh bentuknya kayak gitu. Begitu. Tapi saya salut beliau menuntun Anastasia sampai selamat sampai bawah. 2 puncak sekaligus ya? Merbabu itu nggak cuma satu Iya, puncak. maksudnya tuh puncak. 2 gunung, maksudnya 2 Ya, gunung 2 sekaligus Kita itu tadi loh. ribuan toh. Puncaknya situ ternyata sampai itu masih ada lagi. Puncaknya itu loh. Itu berapa hari di Merbabu? Ya 3 kita hari ya.
Merapi Merbabu 3 hari ya? Ya, Merapi Merbabu itu 3 hari. Merapi Merbabu 3 hari. Kita aja kemarin naik Merbabu 3 hari 2 malam. Lah kan umurnya beda waktu itu. Terus itu gini, gak bawa tenda, gak bawa sleeping bag. Terus kalau tidur itu gimana? Terus katanya Om Dodi tadi hujan rintik-rintik. Iya. Terus kayak gimana? Basah semua, dingin. Aduh. Jadi itu tidur aja. Kan paling kita kan nggak pernah tidur sampai berjam-jam kan. Tapi tidurnya di tempat desa tertinggi tadi ya, Merbabu tadi ya. Nggak tidur kita cuma istirahat sebentar. Tapi waktu ngajar nggak tidur. Maksudnya pasti kita istirahatnya itu di Watu Kubu, waktu ngajar. Iya. Kita istirahat di situ. Sebelum agak lama di situ. Nah, Watu Gubuk itu kan bisa dimasukin untuk berteduh. Wah, gila ya pendaki zaman dulu sampai tahun 90-an aja masih kayak gitu. Itu hanya jenengan tok apa yang lain itu juga peralatannya itu juga seadanya, Mas? Kayaknya setahu saya ya teman-teman deket itu ya yang mendaki juga rata-rata gitu ya. Iya, betul. Ya cuman yang punya tenda itu biasanya mereka tergabung dalam klub pecinta alam resmi. Jadi mereka iuran beli tenda. Gitu. Cuma kita lihat yang waktu yang naik itu ya aneh. Kok dia pakai seperti tenda banyak di gulung di tasnya. Waduh, apa nggak terlalu berat gitu. Kalau kita lihat orang kaya yang pakai perlengkapan lengkap itu, kita malah mikirnya apa nggak repot gitu ya. Terus orangnya itu juga batin, ini nggak bawa apa-apa, ini apa nggak kedinginan gitu. Seru ya, tapi kayaknya tuh mendaki zaman dulu tuh kayaknya seru. Mungkin ya. Mas mungkin kapan-kapan perlu dicoba kali Mas ya, nggak bawa tenda, kita mendaki berdua. Kayaknya udah gak kuat. Nggak kuat ya. Fisiknya. Sekarang mandi malam aja aku kalau tidak sama kamu nggak bisa, Bos. Tak kirain mandi malam kalau nggak pakai air hangat aku nggak bisa, nggak sama kamu. Air itu bisa sehangat apa, tapi kamu bisa mulai udah. Ya itu tadi Lur cerita pengalaman mendakinya Mas Alek bersama Om Dodi, seru sekali. Nah sekarang itu jangan sampai ada anjing-anjing hutan yang banyak sekali kayak gitu. Aku serem, aku jadi takut. Kalau di Merbabu udah cukup lama itu nggak ada. Jadi sejak tahun berapa ya, 2000 berapa itu udah nggak ada. Itu hilang dengan sendirinya. Iya. apa di kayaknya mereka ini pergi itu loh dari itu karena makanannya mungkin juga berkurang kan. Karena sekarang ini kan Sabana 1 dan Sabana 2 itu malah jadi camp area. Iya. Itu kalau dulu enggak. Dulu ketika saya masih awal-awal di Merbabu itu bahkan untuk lewat Sabana 1 dan 2 itu kita harus betul-betul bisa melihat jalan yang pernah dilewati orang. Rumputnya masih tinggi. Rumputnya masih tinggi. Rumputnya masih tinggi. Sekarang kan enggak. Gitu, rumputnya tinggi dan ini lebat banget. Jadi harus dengan kaki ini dilihat, oh ini yang ini rata. Kayak gitu. Terus yang jangan ditiru itu yang ini tadi. Jadi ada situs kemudian dipakai untuk hal yang tidak baik, itu apa ya, berarti kurang bijaksana. Sekarang gitu ya, zaman dulu awas ya gitu ya. Om nggak ada keinginan untuk mendaki bareng kakak tercinta lagi? Ya sebelumnya ini, tetapi saya bingung ya, apakah ini kuat apa enggak ya? Kuat. Itu dulu ke Perantunan Om. Nah kita ke Ungaran via Perantunan deket toh. Treknya juga nggak terlalu ini agendakan. Oke. Anak-anak nanti diajak si Ehud sama. Kalau Ehudnya sulit, dia kerjakan. Kerjanya tidak ada libur. Dek Damar aja tuh. Yang mungkin. Iya nanti kita sama-sama ke sana. Oke. Udah ya? Oke. Ya itu tadi Lur cerita pengalaman mendaki bersamanya Mas Alek dan Om Dodi. Kita mungkin nanti perlu dibicarakan
sekeluarga untuk mendaki bareng yang pendek-pendek aja, soalnya Mas Alex juga mau latih kakinya yang kemarin retak itu udah bisa naik agak tinggi apa belum gitu. Wah, kalau doaku semoga bisa ya Mas ya. Biar nggak pensiun sekarang. Jangan masih muda aku itu. Sedikit pengalaman, sedikit informasi zaman dulu gimana mendaki dan yang dialami itu seperti apa. Mudah-mudahan dulur DTC semua tidak mengalami hal yang sama. Itu terima kasih sudah menyaksikan Diah Tamblok Channel. Salam lestari.